Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, shalom, shalom. Damai, damai, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Wow, rame banget saya menyapa yang di WhatsApp, Telegram, yang ada di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Halo semuanya, apa kabar di hari yang baru ini? Senang banget ya bisa kembali menyapa kita di hari yang baru, Kamis 19 September 2024. Saya percaya hari ini semua kita sehat-sehat, sukacita, bersyukur, dan senang banget. Pujian Bapa sentuh hatiku, membuat setiap hati yang mendengar menjadi dekat banget dengan Bapa. Jangan cuma sendiri, ajak yang lain bergabung. Yuk di-share, dibantu tap-tap layar di TikTok, Facebook, YouTube. Dan pujian-pujian yang akan saya bawakan pasti membawa penguatan bagi setiap kita. Jangan sedih lagi ya, jangan susah lagi ya. Habis ini sehat ya, sembuh ya, umur panjang ya, dan hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kemarin biar berlalu, hari ini datang pada Tuhan Yesus, kita diampuni, dikuduskan, dan dijadikan ciptaan yang baru. Hidup kita, tujuan kita, senangkan hati Bapa di surga. In Jesus name, Tuhan Yesus memberkati. Silakan di-share, di tap-tap layarnya, dibagikan, diajak yang lain bergabung. Silakan, monggo kerso, sama-sama kita melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bless you. Halo semuanya. Pujian ini pasti deh memberkati Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
Pakailah kami Tuhan selama kami masih hidup. Hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan ya. Ketika rame-rame, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Apa itu? Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yeay! Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku meninggal dunia, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah memberkati. Amin. Hidup jadi berkat itu namanya keren banget. Hidup melayani itu luar biasa banget. Hidup penuh sukacita itu adalah orang benar. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya Pastor akan ajak kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua terberkati ya, terberkati. Silakan siap hati untuk kita terima berkat firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pasti deh diberkati setiap orang yang mendengar sabda firman, karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang bersabda kepada setiap kita dan bertahta di dalam hati setiap mereka yang percaya terhadap firman-Nya. Renungan yang akan Pastor sampaikan, ada sebuah kerinduan supaya saudara juga bisa memiliki doa yang penuh otoritas dengan cara kita mempraktekkan, memperkatakan dari lidah, mulut, bibir kita. Saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau saudara merasa terberkati dan ini kebenaran membuat engkau merdeka, ubahlah cara Anda berdoa. Ubah cara Anda berdoa. Doa otoritas itu engkau ucapkan
engkau bisa mengusir penyakit dari mulutmu, engkau juga bisa melepaskan kesembuhan dari mulutmu. Karena di mulut orang percaya ada otoritas. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan, dan tentu setelah mendengar ini, mari beramai-ramai kita menjadi pelaku firman Tuhan dan berebutan untuk melayani, karena pekerjaan Tuhan besar menunggu di akhir zaman ini. Let's go! Yang pertama saya ajak kita melihat dalam surat Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 mulai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Roma 10 ayat 8 sampai 11 ada tertulis. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, di mana yakni di mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi apa yang kau imani, itu yang kau ucapkan. Jangan kau ucapkan apa yang kau takutin. Ucapkanlah apa yang kau imani. Engkau bisa usir itu penyakit. Engkau berkata, saya usir penyakit dari tubuhku. Engkau bisa mengusir itu badai. Badai pergi. Engkau bisa berkata kepada hujan, hujan berhenti. Ada otoritas. Engkau bisa berkata, pergumulan pergi dari hidup saya. Beban yang berat pergi. Engkau ucapkan apa yang kau yakini. Yakini apa yang kau ucapkan. Ucapkan apa yang kau yakini. Dari dalam hatimu yang percaya, ucapkan di mulutmu, ada otoritas. Karena firman itu tidak jauh. Firman itu dekat. Firman itu ada di mulutmu. Waktu engkau berkata, saya lepaskan kesembuhan di tubuh saya, ada kesembuhan mengalir. Engkau bisa ucapkan, saya lepaskan kedamaian di hidup saya, kedamaian mengalir. Engkau bisa ucapkan, saya lepaskan kesejahteraan dalam saya mengalir. Kau ucapkan kelimpahan buat negeriku mengalir, karena setiap kata-kata itu ada kuasa. Setiap bunyi mengandung makna. Maka hati-hati sebagai manusia, khususnya orang percaya, waktu berucap. Karena dari mulutmu kau bisa dibenarkan, dari mulutmu kau bisa dihakimi. Hati-hati buah apa yang keluar dari mulutmu. Karena setiap buah itu kau akan memakan buahnya kelak. Maka saya mengajak saudara, ubah cara Anda berdoa. Yang selama ini mungkin lebih banyak mengeluh daripada mengeluh. Mending engkau ucapkan apa yang kau imani. Saya lepaskan kelimpahan dalam pelayanan ini. Saya lepaskan kesembuhan bagi tubuh orang-orang sakit di Indonesia, di bangsa-bangsa yang menyaksikan layanan live streaming ini.
terlepas kesembuhan di tubuhmu. Saya usir setiap penyakit. Saya usir masalah. Saya usir pergumulan. Maka engkau ketika terima ini atau engkau ucapkan, engkau mengalami kelepasan, engkau mengalami kelegaan. Firman itu tidak jauh, firman itu dekat, firman itu ada di mulutmu. Dari dalam hati orang percaya akan mengalir otoritas kuasa. Amin. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini bicara soal keselamatan jiwa, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari orang mati, dari antara orang mati, maka mereka yang percaya, mereka akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi dengan mulut ini dua daging yang tipis, isinya juga lidah daging yang elastis, tetapi powerful. Diumpamakan mulut ini seperti satu kapal yang besar, kemudinya itu mulut. Diumpamakan satu api yang kecil bisa menghanguskan satu hutan yang besar, diumpamakan mulut. Maka ketika engkau berucap, ingatlah, ucapan-ucapanmu itu ada otoritas. Ubah cara Anda berdoa hari ini. Berdoalah dengan otoritas. Ubah cara Anda bicara hari ini. Bicaralah dengan kasih. Bicaralah dengan baik. Bicaralah dengan yang mengandung positif. Karena setiap kata-katamu mengandung kuasa. Baik orang dibenarkan atau disalahkan, itu juga bisa karena mulut ucapan. Bahkan kitab suci berkata, seperti juga orang bisa terkena kanker karena kata-kata yang menjalar. Saya tidak melepaskan roh kanker, tapi pelayanan ini justru mengutuk sel kanker. Kanker yang ada di tubuh Anda berhenti, stop, terkutuk, mati dalam nama Yesus. Kanker-kanker di tubuh Anda, saya perintahkan hilang, pergi, enyah dalam nama Yesus. Ucapkan, kista, tumor, pergi, usir kista tumor dari tubuh Anda. Ucapkan, penyempitan, penyumbatan normal. Ucapkan dalam nama Yesus. Daripada engkau menggerutu, aduh, itu semua ada nilainya. Kalau orang Manado, oh dodo itu semua ada nilainya. Kalau orang Makassar, itu semua ada harganya.
daripada kita bayar harga untuk hal ucapan keluh kesah menggerutu itu. Ucapkanlah yang otoritas. Saya sehat, saya usir masalah, negeriku terberkati. Daripada sibuk hari-hari menghakimi sesama, mending kita mengucapkan kata-kata berkat untuk negeri tercinta Indonesia. Amin. Amin. Karena kitab suci berkata di ayat 11, barang siapa yang percaya kepada dia, dia mengucapkan perkataan firman Tuhan, mereka tidak akan dipermalukan. Dengarkan Bapak Ibu yang terkasih, orang yang percaya kepada firman Tuhan tidak akan dipermalukan. Justru ketika orang percaya mengucapkan janji Tuhan lewat mulutnya, bukan perkataan iblis, bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, melainkan janji Tuhan ada otoritas lewat doa-doa mereka. Mereka tidak akan dipermalukan. Upah daripada perkataan iman, doa otoritas, mereka akan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes, karena engkau harus tahu bahwa setiap kata yang engkau ucapkan ada malaikat yang melakukannya. Waktu engkau berkata, saya melepaskan kesehatan di tubuhku, ada malaikat yang mengerjakannya. Ada namanya malaikat Rafael, malaikat yang menyembuhkan, akan menyembuhkan tubuh Anda. Bahwasanya apa yang kau ucapkan, ada malaikat yang mengerjakannya. Itu tertulis di dalam kitab suci Bilangan 14 ayat yang ke-28. Waktu engkau berkata-kata, ada malaikat yang mengerjakannya. Bless you. Tertulis dalam kitab suci Bilangan 14 ayat 28. Mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Apa? Katakan, berucap. Mana? Di mana alat tubuh manusia yang fungsinya berucap? Bukan telinga, bukan mata. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Mulut indera untuk berbicara, berucap, mulut. Maka katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Katakan itu dari mana? Berucap dari mana? Dari mulut. Mari, orang percaya itu mulutnya baik-baik ya. Saudara dan saya mulutnya halus-halus ya. Yang keluar selalu kasih, yang membangun, nasihat, bukan iri dengki, bukan perpecahan, bukan hasutan. Ya Bapak Ibu terkasih, karena apa? Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ada malaikat yang mengerjakan waktu saudara berucap. Ya,
hati-hati berucap, karena menurut ucapanmu kau dibenarkan, menurut ucapanmu kamu akan dihakimi. Karena setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan oleh engkau, Anda, dan saya, itu harus dipertanggungjawabkannya nanti pada hari penghakiman. Ada tertulis di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Saya berdoa setelah dengar ini, ada ratusan ribu jiwa, jutaan jiwa berubah, bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena mereka sudah paham setelah dengar ayat ini, Matius 12 dengan 37, bahwa setiap kata-kata sia-sia yang keluar dari mulut manusia akan diminta pertanggungjawaban pada hari penghakiman. Ini zamannya konten, zamannya media. Di mana-mana ada ibadah online, di mana-mana ada orang berusaha pansos supaya viral dan terkenal. Bisa-bisa saja mempublish sesuatu kata-kata yang memancing orang untuk menonton istilah-istilah yang populer di media sosial. Tapi jangan sampai engkau istilah kata mengucapkan kata sia-sia, bohong, berucap hal yang lebay, apalagi yang jelek-jelek, apalagi yang sampai tersandung hukum ITE saja ada undang-undangnya, tidak boleh ngomong sembarangan. Nah, jangan demi konten, demi pansos, demi viral, engkau ngomong sembarang, bikin judul sembarang, tapi semua itu ternyata tidak benar. Itu kata sia-sia. Nanti ya, kekuatan kita ini orang Kristen ya, itu nanti. Misalnya contoh, dijolimi, disakitin, dicurangi, difitnah, kita toh nggak bisa membalas, karena Tuhan kita berkata, Tuhan Yesus, ampuni, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah Tuhan katakan, kalahkan kejahatan dengan kasih. Nggak bisa tuh kita ngapa-ngapain selain berdoa dan berharap nanti. Jadi kalau orang curangi Anda, mereka nggak bertobat, nanti Tuhan yang akan urusan sama mereka di kekekalan. Itu toh yang kita kekuatan. Makanya orang percaya itu jangan sampai hilang pengharapannya, karena dia nanti. Kau utang sama saya tidak bayar, saya nggak tagih, tapi nanti urusannya di kekekalan. Kau fitnah saya nggak membalas, tapi nanti di akhirat urusannya ada. Kau ngomong sembarang hari ini bebas, wong lambe mulutmu sendiri, tapi nanti saat diminta pertanggungjawaban, kau harus tanggung jawab, gitu loh. Nanti. Ketika rame-rame, nanti titik, nanti titik, kan gitu. Itulah selalu kita melatih tiap hari ya, memperpanjang sabar. Setiap hari kita itu selalu hidup dalam pengharapan.
Karena selama kita masih punya harapan, kita punya kesempatan. Tapi kalau sudah nggak punya harapan, engkau meski masih hidup, tapi sudah mati separuh. Ya, nanti. Sekarang tugas kita apa? Doakan. Ya, kalau saudara misalnya ada orang utang sama saudara, nggak usah tagih. Waduh, ekstrim nih Pak Pastor. Ya terserah. Kalau mau dengar, puji Tuhan. Nggak mau dengar, terserah. Nggak usah. Kalau saudara tagih-tagih, nanti saudara pusing. Kenapa? Udah saudara utangin, saudara yang tagih dibohongi pula. Nanti jadi beban pikiran, nanti sakit. Rugi 2 kali kan? Jadi gimana? Ya sudah saja. Doakan saja. Kalau ingat, tahu diri, dibayar. Kalau enggak, nanti urusannya. Ya, gitu Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan. Ya, jadi nanti akan ada urusannya, puji Tuhan. Baik, sekarang saya ajak kita maju melihat Matius 12 ayat 36-37. Nantinya itu apa? Nanti titik. Nanti apa? Lihat, apa perkataan Tuhan Yesus tentang nanti? Orang yang berharap kepadanya disakiti nggak membalas, nanti orang-orang itu akan tanggung jawab sendiri. Sekarang Bapak Ibu mau ngomong sembarang, bebas, karena mulutmu sendiri. Tapi engkau tidak bebas saat diminta pertanggungjawaban. Matius 12 ayat 36 sampai ayat 37. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Yesus sudah memperingati kepada setiap kita. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya pastinya, setiap kata sia-sia yang engkau ucapkan akan engkau pertanggungjawabkannya pada hari penghakiman nanti. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Nanti Tuhan yang akan jadi hakim. Kita pun akan dihakimi. Saudara jangan jadi hakim. Tuhan tidak kasih saudara hak untuk menghakimi. Karena engkau dan mereka itu juga nanti akan dihakimi. Maka kita hanya menaruh harapan dan nanti. Contoh, kamu sakiti Andi Simon, saya berharap engkau berubah, engkau bertobat. Tapi kalau tidak berubah, tidak bertobat, nanti urusannya di kekekalan. Karena Tuhan Yesusku mengajar saya mengampun dan mendoakanmu. Tapi kalau kau tidak bertobat, tidak berubah, nanti Tuhan Yesusku akan urusan dengan kamu. Nanti setiap kata sia-sia yang engkau ucapkan nanti akan diminta pertanggungjawaban pada hari penghakiman.
ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ingat ya kembali bahwa perkataan kita ada kuasa. Yang keluar dari mulutmu ada otoritas. Dan waktu engkau berdoa hari ini, dengar firman, kira jadi berkat, ubahlah caramu berdoa. Berdoalah dengan otoritas, bahwa dengan penuh kepercayaan waktu engkau berdoa itu tidak hampa, itu tidak kosong, itu bukan rutinitas, tapi waktu engkau berdoa dengan penuh kepercayaan engkau akan menerimanya. Sekali lagi, doa dengan otoritas, percaya waktu engkau berdoa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Contoh misalnya, pastor berkesempatan doakan orang sakit. Saya masuk di dalam kamarnya, atau masuk dalam kamar ruangan operasi, atau ruang ICU, atau kamar rumah sakit. Saya datang dengan hadirat Tuhan, dengan otoritas, ada kuasa Tuhan menyertaiku. Waktu saya berkata, tubuhmu diberkati, kanker out dalam nama Yesus. Ada otoritas yang mengalir. Saya usir kanker dan saya lepaskan kesembuhan karena ada otoritas dari Tuhan. Daripada kita doanya minta tolong sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku udah taruh otoritas di mulutmu. Jangan-jangan selama ini doa kita bukan doa otoritas, tapi doa cengen-cengen melulu. Kenapa begini, kenapa begono? Tuhan tolong. Tuhan bilang, aku udah taruh otoritas di mulutmu. Ucapkan itu, ucapkan dengan penuh kepercayaan bahwa apa yang kau doakan, kau sudah menerimanya. Ada tertulis ayat ini dan perintah ini di dalam Injil Matius 21 ayat 22. Ayat ini close untuk renungan hari ini. Habis ini kita berdoa. Injil Matius 21 ayat 22. Ayo buka rame-rame. Ketik rame-rame ayatnya ini, biar kita menginfluence ya. Silakan dibantu tap-tap layar, silakan di-share sebanyak-banyaknya ayat Matius 21 ayat 22, biar setiap orang percaya paham benar bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan penuh kepercayaan, tidak ngambang, tidak berhenti di plafon turun lagi, tetapi percayalah kita menerimanya. Matius 21 ayat yang ke-22. Ketik rame-rame ayat ini dan sebar dan bagikan dan share. Puji Tuhan. Saya juga mau bantu tap-tap layar. Rasa enak juga tap-tap layar di TikTok ini. Saya tap-tap layarku sendiri. Yuk kita membaca firman Tuhan Matius 21 ayat 22. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kau minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan, ada otoritas toh. Ada janji Tuhan yang diulangi toh, berarti penting pengingatkan. Kau minta dalam doa jangan kau bimbang.
Kau minta dalam doa, jangan mendua hati. Kau minta dalam doa, jangan cengeng. Kau minta dalam doa, karena di mulutmu ada otoritas. Kau bisa berkata, saya memberkati keluarga dan rumah tanggaku. Saya usir roh pemarah dari suamiku. Saya usir roh cerai dari istriku. Bisa. Saya lepaskan kedamaian di rumah tanggaku. Ucapkan itu dengan penuh kepercayaan dalam doa. Dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saya ulang sekali lagi. Apa saja yang kau minta dalam doa dengan percaya, kamu akan menerimanya. Doa pakai apa? Pakai hati, betul. Tapi untuk mengatakan, berucap pakai apa? Pakai mulut. Hati-hati jaga mulutmu. Kalau tidak penting bicara dan itu potensi sia-sia, kunci, gembok rapat-rapat. Tapi kalau untuk sebuah janji Tuhan, kebenaran, keselamatan, buka mulutmu. Jangan pelit berbicara, karena barangkali kalimatmu selanjutnya akan menyelamatkan satu jiwa yang berdosa dan dibenarkan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, wow, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Setiap firman yang disampaikan, tidak ada yang gagal, tidak ada yang sia-sia, melainkan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan ke dalam setiap hati pemirsa, Bapak Ibu yang terkasih yang mendengarkan sabda firman. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan sabda firman Tuhan, bahwa di mulutmu ada otoritas dan engkau dibenarkan dari perkataanmu. Dan saat engkau berdoa, jangan bimbang, harus dengan penuh percaya, maka engkau akan menerima apa yang kau minta dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya saat ini, siapa di antara saudara-saudara yang mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baru kita dengar? Kalau itu Anda, angkat tanganmu sekarang, angkat tanganmu sekarang, angkat tanganmu sekarang. Dan mulai engkau berkata-kata apa yang engkau imani. Engkau mulai saat ini mengusir segala pergumulanmu, penyakit, kelemahanmu. Mulai ucapkan dengan pengertian kebenaran ini. Ada otoritas di lidah, mulut, bibir kita. Dalam nama Yesus, silakan saudara praktekkan apa yang firman ajarkan. Praktekkan saat ini. Jangan diam. Waktu engkau berkata-kata, otoritas mengalir. Ada kuasa yang engkau rasakan. Ada urapan mengalir saat ini. Dalam nama Yesus, ucapkan. Ucapkan. Usir masalahmu. Usir beban hidupmu. Usir penyakitmu. Dan lepaskan kesembuhan di keluargamu. Di pelayananmu. Di gerejamu. Di badan misi di mana engkau berada. Lepaskan berkat di sana. Selama ini pelayanan mungkin stuck, mungkin kering, mungkin som-som kuku. Ucapkan on fire. Ucapkan, lepaskan berkat dengan kata-katamu. Engkau akan dibenarkan, engkau akan menerima
apa yang kau minta dan apa yang kau doakan. Dalam nama Yesus ucapkan, yes, saya sembuh, saya usir penyakit, saya usir stroke, saya usir diabetes, saya usir sakit di tubuh saya lepaskan kesembuhan. Demikian pun untuk kotamu, untuk pelayananmu, untuk kantormu, untuk gerejamu. Ucapkan untuk di mana kau berada, negeri tercinta Indonesia. Ucapkan dalam nama Yesus. Ada kuasa yang mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam ucapkan ada otoritas mengalir. Engkau merasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir. Amin, 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 amin. Dalam nama Yesus, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ucapkan terus, ucapkan terus. Ucapkan terus dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ku menang, ku sembuh, ku melayani, ku jadi berkat dalam nama Yesus. Ucapkan, ku menang bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kemenangan. Amin. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, setan out. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Yeay. Menang dari segala setan. Engkau bukan milik setan. Saya dan Anda milik Yesus. Ucapkan, saya milik Yesus. Ku menang. Yeay. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang dari segala setan. Haleluya, haleluya. Menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Yeay. Haleluya. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pengampunan, ada kelepasan, dan ada kesembuhan. Amin, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada pengampunan. Yeay. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit dikalahkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay.
Semua bergembira karena hari ini hari kelepasan saudara sekalian, hari kesembuhan, hari kemenangan, hari pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin. Terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Bless you. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay. Amin. Yeay. Puji Tuhan. Semua terberkati. Amin. 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 Silakan di tap-tap layar, di-share, dibagikan, biar doa-doa dari pelayanan ini jadi kesaksian sampai ke ujung bumi. Amin, amin, amin. Ada sukacita, ada daun pester. Sungai sukacita Tuhan mengalir di setiap hati kita. Menari, bergembira, senang aku, Tuhan tengah-tengah kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, oh yeah. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Hore! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Asik. Hehe. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Hore! Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan Yesus dalam kegerakan dan pimpinanmu Roh Kudus. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacita kita penuh. Yeay. Mengalir bersamamu, hehe,
Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, amin, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Tiba saatnya pastor akan memberkati air minum Bapak Ibu terkasih. Silakan yang sudah menyiapkan air minumnya bisa dipegang sekarang dan kita akan minum dan mohonkan berkat untuk setiap air yang akan kita minum. Puji Tuhan. Are you ready? Sudah siap? Minum healing water, air yang diberkati. Siap? Puji Tuhan, siap dong. Nah, ketik lagi karena kalau ketik nggak bisa ketik karena kan lagi pegang. Baik. Diberkatilah air yang akan engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Air ini waktu engkau minum, waktu engkau kasih kepada orang sakit, diberkati tubuhmu, tubuh mereka dengan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan bagi kami semuanya. Amin. Saya minum, saudara mau ikut minum, silahkan. Kasih ke orang lain, silahkan. Cuma-cuma ya. Dan kita sudah sama-sama melayani. Dengan kita kasih ke orang lain, kita melayani kesembuhan. Dan waktu dia sembuh, ajar dia bersaksi tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Bukan manusia, bukan juga pengkultusan air, tapi Tuhan Yesus. Setuju? Katakan amin, amin, amin. Kesembuhan terjadi berkat Tuhan lewat healing water. Amin. Diberkati banget deh. Keren banget deh. Segarnya, sejuknya itu lebih karena mengandung doa, mengandung berkat Tuhan, mengandung berkat rohani. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan doa berkat. Mari angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah kasih setia dari Tuhan Yesus untukmu, untuk kita sekalian. Diberkatilah tubuhmu,
anak-anakmu, istri suami, orang tua terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini membawa kesembuhan buat keluargamu, kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani, kesembuhan finansial, kesembuhan dalam rumah tanggamu, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah perlindungan, kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Sepanjang hari ini, hidupmu diberkati dan menjadi berkat. Hidupmu menjadi kesaksian dan alat Tuhan yang senangkan hati Bapa di surga. Terimalah berkat ini. Diberkati engkau keluar masukmu, diberkati pekerjaan tanganmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu diberkati. Tuhan Yesus, Raja Shalom, menyertai setiap kita. Damai di hati. Dua tanganmu ketakkan bersama-sama. Damai di hati. Damai di hati. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, katakan amin. Dalam nama Yesus, katakan amin. Dalam nama Yesus, katakan amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai like-nya banyak banget. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jutaan like. Terima kasih yang sudah nonton ya. Bless you, bless you, bless you, bless you. Bagaimana kesan dan pesan saudara? Kesaksian-kesaksian? Coba satu kata diketik di kolom komentar. Puji Tuhan. Iya, kesan dan pesannya, kesaksian-kesaksian saya mau baca, saya mau lihat. Terima kasih kesaksiannya. Wah, dia ucap sola fide. Wah, sudah mau segera buru-buru ini. Artinya segera kita mau closing. Ada yang bilang tadi apa? Pujian apa? Pujian wajib. Apa itu pujian wajib? Baik, terima kasih. Keren, sama-sama keren. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih sama-sama. Terberkati, saya terharu banget ya. Saudara-saudara juga mau ikut sharing, membagikan komentar, juga merasa cocok dengan pelayanan ini. Saya terima kasih. Saya masih Tuhan kasih umur hari ini, masih bisa menjadi berkat bagi saudara, masih bisa menjadi abdi Tuhan yang melayani Tuhan. Siapakah aku Tuhan? Engkau kasih favor-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan. Pesta rasa cukup ya. Ini sudah jam 7.30 Wita. Puji Tuhan. Terima kasih. Pesta juga mau sarapan dulu. Dan saudara masuk aktivitas, ingatlah selalu sola fide. Apapun yang engkau alami, hidupilah dengan iman. Karena Tuhan Yesus Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Shalom. Makasih ya yang sudah ikuti, yang sudah bagikan, yang udah tap-tap layar, yang udah kasih stiker, bintang, gift. Terima kasih orang-orang baik. Terus memberkati.
dapat pause lagi. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pastor close ya. Undur diri untuk hari ini. Sampai ketemu di live stream berikutnya. Semuanya sehat-sehat ya. Dan panjang umur. Bless you. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.